Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati guru saya, Profesor Ali Yaqub Matondang, dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Seperti biasa, ba'da zuhur kita tauziah mengkaji kembali apa yang telah kita amalkan selama ini, sekaligus juga kita mengevaluasi sejauh mana ajaran Islam ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini BKM Masjid Taqwa Kampus Uma menetapkan judul Toleransi Beragama Menurut Perspektif Islam. Hadirin rahimakumullah, toleransi dalam bahasa Arab disebut namanya samalah. Bisa diartikan saling menghormati antara satu agama dengan agama lain. Kenapa perlu ini kita lakukan? Agama kita sendiri memerintahkan itu, agar agama yang kita anut, agama Islam, menghormati agama yang dianut oleh orang lain. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Surah Al-An'am ayat 108, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, ila akhir ayat. Dan janganlah kamu menjelek-jelekkan agama orang lain, Tuhan agama lain. Karena fayasubbullaha bighairi ilmin, adwan bighairi ilmin. Kalau kamu mengejek agama lain, kata Allah, pasti agama lain itu akan mengejek agamamu. Karena mereka tidak tahu tentang agama kamu. Jadi jelas-jelas di dalam ayat ini mengejek, menghina ajaran agama lain, Tuhan agama lain, itu dilarang dalam agama. Barangkali konsep inilah yang dilakukan Rasulullah SAW sewaktu di Madinah. Di Madinah ketika itu sudah ada orang-orang Islam, Muhajirin dan Ansor. Ada agama lain seperti Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin. Rasul membuat kesepakatan dengan kelompok-kelompok ini yang disebut namanya Piagam Madinah. Dalam satu ketentuan di dalam Piagam Madinah itu, jangan menghina, mengejek agama apapun oleh siapapun. Dan kedua, kewajibannya sama-sama membela ketentraman dan keamanan, kira-kira begitu.
Dalam sejarah Islam kita melihat bahwa Piagam Madinah inilah yang dijadikan Rasulullah SAW sebagai konstitusi Islam, aturan-aturan Islam yang pertama. Oleh sebab itu, kepada kita kaum muslimin wajib adanya mengikuti ajaran Al-Quran dan apa yang disunnahkan Rasul kita, termasuk apa yang telah dilaksanakan Rasul dalam Piagam Madinah tersebut. Al-Quran juga menjelaskan kepada kita, kalau Allah mau, kita ini bisa satu agama, satu nabi, satu rasul. Di dalam surah Al-Maidah ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah." Kalau Allah mau, manusia ini semua hanya satu rasul, satu agama, sejak dahulu sampai sekarang. Walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat. Tetapi Allah menguji kamu terhadap rasul-rasul, ajaran-ajaran yang disampaikan secara bertahap kepada umatnya. Maka karena itu dianjurkan di dalam ayat ini kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan. Jadi memang Allah yang telah menetapkan kita tidak satu agama, tidak satu rasul, tidak satu ajaran, kira-kira begitu. Kemudian yang penting kita ketahui semua di dalam konsep toleransi beragama di dalam Islam ini adalah diatur apa yang telah difirmankan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun. Ketika kaum musyrikin menawarkan kepada Rasulullah SAW, kaum musyrikin mengajak Rasul, orang-orang kafir Quraisy mengajak Rasul dalam satu waktu kaum musyrik ikut menyembah Allah. Tetapi di waktu yang lain Rasul diajak menyembah Tuhan mereka. Tetapi dalam ayat ini di ujung surah Al-Kafirun Allah menjelaskan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Artinya apa? Bahwa masalah keyakinan, masalah ibadah tidak boleh boleh kita berbagi, mengikut agama orang lain, merayakan atau menjalankan ibadah agama. Dan mereka pun tidak perlu mengikut kita menjalankan ibadah agama kita. Prinsipnya la ikraha fid din. Mereka tidak ada paksaan untuk melaksanakan agama kita. Oleh sebab itu, kalau sifatnya kemanusiaan, saling menolong, bekerja sama demi keamanan, demi kebersamaan, silakan saja. Tapi menyangkut tentang ibadah, akidah, maka ini jelas-jelas ditolak di dalam agama. Intinya toleransi dalam Islam itu hanya kita saling merahmati dan saling menjaga, tetapi tidak boleh ikut serta mengikuti ajaran-ajaran agama lain, apapun agamanya.
hadirin, sekedar tambahan informasi kepada kita semua bahwa kita ketahui sejak Rasul sampai Khulafaur Rasyidin, di zaman Rasul pusat Islam itu Madinah. Di zaman Abu Bakar dan Khulafaur Rasyidin masih di Madinah. Kemudian mulai Bani Umayyah itu sudah meluas, maka pusat Islam sudah di Syam, Syria. Di zaman Daulat Bani Abbasiyah luas lagi, diperluas lagi dan di Baghdad oleh seorang Yahudi yang bernama Max Dimon, mengatakan bahwa karena toleransi yang diterapkan Jazirah Islamiyah, kekuasaan Islam yang begitu luas sampai Daulat Bani Abbasiyah itu, tetapi orang-orang Yahudi tidak dilarang melakukan berpindah satu tempat ke tempat lain, mengerjakan pekerjaan yang menjadi pekerjaan mereka, tidak dilarang. Oleh Max Dimon ini menyebutkan itulah salah satu akibat kebolehan toleransi yang dilaksanakan oleh umat Islam. Jadi orang agama lain saja merasakan toleransi yang telah dilaksanakan umat Islam itu baik untuk mereka. Oleh sebab itu, yang penting jangan sampai toleransi yang kita lakukan kita terikut-ikut ajaran agama lain, cara ikut membesarkan agama lain, dan ikut merayakan hari besar agama lain. Itu masuk konsepnya. Tapi untuk gotong royong bersama, bekerja sama, saling menolong, saling membantu dalam dunia apa saja, silakan. Karena prinsip yang di dalam Al-Quran yang tak boleh dilarang adalah, tak boleh dilanggar adalah lakum dinukum waliyadin. Oleh sebab itu, konsep ini sebenarnya sudah lama diketahui kita semua, tapi menyadarkan kita kembali bahwa begitulah pentingnya toleransi itu, supaya kita tahu Islam pun menganjurkan melalui Al-Quran itu kepada kita. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.